Terima kasih pimpinan Komisi 3, rekan-rekan anggota Komisi 3, Yang Mulia Ketua Kamar Pidana, Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Yang Mulia Hakim Yanto, Yang Mulia Hakim Jupriyadi. Pak Jupriyadi ini tetap muda aja. Setelah hampir 20 tahun, 10 tahun, 15 tahunan nggak ketemu ya. Kita tetap seperti anak muda ini. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, Pak. Saya ingin berbicara mengenai masalah yang berkaitan sama perampasan dan penyitaan barang bukti. Memang ada banyak terjadi kejadian karena latar belakang saya ini seorang praktisi hukum khususnya kepailitan. Memang di dalam KUHP yang baru ini juga belum diatur mengenai sita ini. Ya, jadi definisi dari kepailitan itu adalah sita umum. Nah, masalahnya kemudian kalau terjadi aparat penyidik itu menyita lagi, kalau saya nggak salah itu pasal 29 KUHP yang lama. Jadi penyitaan pidana itu dapat dilakukan walaupun terdapat sita perdata dan sita pailit. Nah, ini persoalannya. Padahal sita umum itu bersifat kepemilikan, harus dibagi-bagikan. Sita pidana itu bersifat dengan tujuan untuk pembuktian. Nah, ini. Kemudian sita pidana itu dilakukan dalam penetapan. Sita umum dituangkan di dalam vonis yang setara dengan undang-undang. Nah, ini dua hal yang harus dipikirkan secara matang. Tentu kami berharap agar Mahkamah Agung dapat memberikan masukan. Yang berikutnya yang lebih rumit lagi, kalau terjadi perampasan. Ya, antara sita dan perampasan ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia, tentu. Jadi kalau terjadi kepailitan, sedangkan ini kemudian dirampas. Nah, kami memeriksa jurisprudensi, ada pendapat Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa sita pailit itu berada di dalam ranah perdata, bersifat private, maka norma hukumnya adalah norma perdata. Sedangkan sita pidana itu berada di hukum publik, sehingga itu kemudian jauh harus diutamakan. Mohon maaf Yang Mulia, sepengetahuan kami sita apapun, ya contoh konservator beslah, itu semua mempunyai kekuatan norma hukum publik. Sita itu dapat ditegakkan kepada siapa saja. Juru sita pengadilan negeri atas perintah ketua pengadilan negeri datang ke suatu tempat dan menyita konservator beslah, maka itu harus ditaati oleh semua pihak. Maka itu memenuhi norma hukum publik. Nah, ini tolong kita bisa dapat menyelesaikannya dengan baik-baik. Yang kedua, kami ingin agar suatu pemikiran, karena sita ini kemudian itu kalau di dalam bahasa Maduranya itu sebut fruit in the poisoning tree. Artinya bahwa bukti itu didapatkan dengan cara-cara yang kurang patut. Ya, kasus misalnya Vina yang di mana itu, Cirebon. Ya, ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga kami ingin juga ada suatu pemikiran seperti itu. Yang berikutnya, kami terus terang setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Kamar Pidana mengenai hakim pemeriksa pendahuluan, ya, yang seharusnya diangkat oleh institusi itu. Tidak boleh ada campur tangan karena prinsip, ya, trias politika tadi, di mana lembaga yudisial tidak lagi boleh dicampuri karena ini urusan teknis, sehingga itu cukup ketua pengadilan negeri, kan begitu, sudah angkat. Jauh usah sampai ketua pengadilan tinggi, bahkan presiden. Bayangkan aja presiden kerjanya sudah sangat banyak,
harus mengangkat misalnya di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, harus menunggu 10 tahun belum tentu keluar itu keputusan presiden. Oleh karena itu memang kami setuju. Berkaitan dengan hakim pemeriksa pendahuluan ini, ya, kami dari fraksi Partai Golkar kemarin melakukan dengar pendapat dengan guru besar dari UGM, Profesor Markus. Memang kami lebih setuju lembaga pra-peradilan yang diperluas. Memang karena lembaga pra-peradilan itu sudah dikenal dan prakteknya bisa gampang. Kewenangannya aja yang diperluas. Nah, yang terakhir ini, terus terang, yang mulia, pertama saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena latar belakang saya adalah seorang advokat yang mulia. Nah, kejadian yang kemarin itu naik di atas meja itu yang mulia. Mewakili seluruh rekan-rekan advokat, tentu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi permintaan kami yang mulia agar perkara ini jangan dihentikan. Tetapi tolong dilaporkan agar ini bisa menutup rasa malu kami, ya. Terus terang saja kami berpraktek selama 30 tahun yang mulia. Ya, kalau di ruang sidang itu tempat duduk majelis hakim itu di atas, Pak. Ya, di kiri kanan bisa para pihak atau jaksa penuntut umum dan advokat. Ya. Kami itu, ya, seorang advokat itu minimal dia memenuhi 3 hal yang mulia. Satu, namanya etos. Etos itu artinya bahwa beretika. Kita memanggil itu yang mulia, your honor. Suatu penghormatan bukan kepada yang bersangkutan, tetapi kepada negara Republik Indonesia ini. Yang kami merasa sangat malu itu di situ. Yang kedua, yang bersangkutan itu harus memenuhi unsur yang namanya logos. Logos itu artinya ilmu. Saya nggak tahu itu yang bersangkutan ini, mohon maaf ini perkataan saya agak kasar, ya. Sekolahnya mungkin sampai ke pintu gerbang yang mulia. Jadi nah, yang ketiga tuh unsurnya patos. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya berbicara juga dengan ketua umum kami yang kebetulan sekarang jadi wakil menteri, Profesor Otto, dan beliau titip pesan ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas. Satu lagi yang mulia, kalau boleh, ya kalau boleh jangan sumpah ini advokat-advokat, organisasi-organisasi yang jelas ini, tolong jangan diangkat sumpahnya, ya. Habis dipecat sini dia pindah sini, habis dipecat sini pindah sana, ya. Lalu setelah maki-maki begitu nggak ada rasa malu, dia keluar di TV. Sebenarnya TV-TV ini juga jangan menyiarkan mereka nih ingin cari nama ini sebenarnya, ya. Kelihatan begitu. Terima kasih untuk ini kesempatannya.